betul. Selama pandemi ya anak-anak main saja di luar, mamanya ya nongkrong, Iya, betul. ya. Makanya ketika kasus 19 menit, ya kan? 19 detik, Bu. Dilatihnya. Di mahasiswa aja kan tidak semuanya daring itu jalan baik. Di mahasiswa malah daring oge osok ningalin gitu mah. Tapi ngedual nang apaan anggur. Masa Covid dulu itu komplek pelacuran aja tutup ya. Tutup karena takut sama Covid gitu. Nah, ketika masuk ke yang sudah aman, mulai buka lagi. Nah, kenapa sekolah enggak? Menurut Ambu, sekolah ditutup ada muatan politis nggak dari pemerintah? Iya apa tidak, itu aja. Menurut Ambu, iya. ada. Assalamualaikum Ambu. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. bisa ketemu akhirnya, Bu ya. Alhamdulillah. Apa kabar Ambu? Baik-baik saja, insya Allah. Insya Allah ya. Sehat. Alhamdulillah. Kegiatan selama COVID ini gimana? Selama Covid ya banyak lah, terutama lebih banyak di rumah. Dari rumah, sebenarnya, ya. Tapi kita juga tidak melepaskan yang di luar ya. Yang penting protokol kesehatannya kita gunakan. Betul baik, Bu. Kita dalam episode kali ini, Bu, kita akan coba sedikit bincang nih tentang dunia pendidikan gitu, Bu, secara umum lah, Bu ya. Khususnya dalam masa pandemi ini kan kita banyak mengalami kesulitan sendiri, Bu ya, ada kesulitan sendiri. Nah, menurut Ambu sendiri, pendidikan ketika khususnya untuk tingkatan sekolah gitu, Bu ya, sekolah dalam kondisi pandemi begini seperti apa, Bu? Ya, kebijakan pemerintah itu kan kadang-kadang juga kebijakan itu menjadi penyebab konflik ya. Itu kita tidak harus lari dari situ. Jadi awalnya itu sebuah kebijakan yang memang harus diterima oleh seluruh masyarakat, sehingga masyarakat itu juga sangat menyadari sebenarnya kita tidak ada yang menolak saat kebijakan itu muncul, karena memang kondisi pandemi yang dikhawatirkan korban lebih besar. Ya, terutama anak-anak itu, anak-anak kan sangat rentan ya, dari itu, maka itu diberhentikan sekolah. Hanya yaitu tadi bahwa sebuah sekolah ketika dihentikan, satu gedungnya itu menjadi sesuatu yang mati. Ya. Karena hidupnya sebuah gedung itu ketika ada anak-anak. Betul. Ada anak-anak yang bermain, guru-guru juga kehilangan tempat bercerita, kehilangan ketika dia mengajar biasanya berhadapan dengan anak-anak, nah tiba-tiba tidak ada. Kemudian juga anak-anak terbiasa main dengan kawan-kawannya, pergi sekolah pagi-pagi, ya kan? Jadi tidak ada kegiatan itu. Ya, plus minus sebenarnya, plus minus ya. Baiknya anak-anak semuanya ada di rumah, tapi ternyata tidak begitu di masyarakat itu. Betul. Selama pandemi ya anak-anak main saja di luar, mamanya ya nongkrong, betul. Jadi itu juga jadi tidak efektif. Kemudian ya persoalannya juga kalau pakai daring itu ternyata tidak semua orang tua juga mampu. Betul. Ada keluhan dari orang tua itu punya HP-nya cuma satu, tiba-tiba anaknya harus pakai bergiliran, tapi ketika bersamaan ributlah di dalam rumah, ya kan, otomatis itu. Nah itu, kemudian saya juga melihat bahwa memang benar si faktor orang tua bisa merasakan bahwa betapa mendidik anak-anak itu susah. Tapi ketika daring dia merasakannya. Ya bagi ibunya yang pinter, yang punya pendidikan lumayan, ketika anak-anak itu belajar didampingi, ya dia mengerti. Nah parahnya ketika ada ibu-ibu juga yang tidak mengerti tentang menggunakan HP, kemudian juga dia tidak mengerti bagaimana pelajaran sekolah, itu yang repot. Jadi ada plus minus lah, Bu ya? Ada plus minus. Tapi kalau misalkan boleh Ambu sendiri berpendapat nih ya, sebagai Ambu subjektif, ini lebih banyak positifnya atau lebih banyak minusnya nih, Bu, kegiatan yang sifatnya daring gitu kayak begitu tuh? Iya bisa 60-40 lah 60-40. Kalau menurut saya ya, menurut saya 60-40. Jadi tidak akan semuanya sukses dengan daring ini. Tidak juga membuat anak-anak itu lebih pinter. Mungkin sisi yang lain mereka lebih pinter TikTok, ya kan?
main game. Betul, Itu betul. kemajuannya kelihatan di situ. Betul, Karena kita juga di sini punya anak 60 orang, ketika ditanya pelajaran sekolah blank, nggak ngerti katanya, apa yang diajarkan oleh guru juga nggak ngerti. Tiba-tiba guru ngasih tugas kan gitu. Beda kalau udah di SMA ya. Kalau SMA levelnya sudah lain, bahwa mereka ketika belajar daring sudah biasa, misal pagi-pagi udah pakai seragam, walaupun di seragam itu atasnya di seragam, bawahnya enggak. Kadang anak-anak itu tidak mandi juga, jadi merosot juga kedisiplinan. Merosot juga kedisiplinan. Merosot. Jadi anak SMA pun ya itu yang lebih sulit itu adalah mendampingi anak-anak yang sudah SMA, ya kan? Kalau SMA mungkin ada pikiran-pikiran positif, dia tidak terlalu ingin game, walaupun ada misalnya, atau tidak melihat lagi hal-hal yang tidak baik untuk dilihat oleh anak-anak, ya karena bagaimanapun ya kalau sudah buka YouTube kan lain. Betul. Kan gitu. Kemudian itu anak-anak yang mentalnya rentan, mental ininya ingin tahunya besar, ya kan? Lihat ini, lihat itu dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa kasus juga yang cukup menyedihkan ya bagi anak-anak SD. Jadi dengan membuka tugas dari guru itu, ketika ada yang lewat dan itu membuat dia penasaran, ya dia lihat. Nah, dan itu diakui oleh anak-anak di sini. Makanya ketika kasus 19 menit ya kan? 19 detik, Bu. Ya, lilatnya 19 detik itu ternyata kan dari pihak peneliti anak-anak sendiri kan, yang melihat itu justru adalah 80% adalah anak-anak yang sekolah. Nah, ini luar biasa ya. Jadi memang mungkin karena ini juga, Bu ya, masyarakat kita masih belum bijak masalah penggunaan internet, Bu ya. Belum bijak. Ya kalau anak-anak disuruh bijak susah. Betul. Nah, anak-anak kan belum, yang penting dia mah HP, ya kan gitu, TikTokan. Itu kan TikTok kok kajian di jalan misalnya. Itu lihat anak-anak saya kan berhentinya itu setelah saya nasihati, Nina, kalau TikTok itu nanti begini-begini. Oh iya Bu, malas ngaji, kan gitu. Nah itu jadi membuat malas juga ke mereka belajarnya. Ada yang harus disuruh-suruh sama orang tuanya, ada yang anak-anak itu ya kumaha aku gitu kan. Jadi guru sendiri sebenarnya kan tidak bisa memantau secara langsung betul tentang mereka ya. Jadi sebenarnya saya berharap lah daring ini segera berhentikan lah ya. Di mahasiswa aja kan tidak semuanya daring itu jalan baik. Di mahasiswa malah daring oge osok ningalin oge tuh mah. Tapi ngedul nama pan angger. Tetap ya malas, kan tetap aja malas dengan daring tuh malas, banyak alasan, ada tugas ngeluh. Padahal ketika kita bertemu juga misalnya mahasiswa itu dikasih tugas kan gitu. Nah, jadi dengan kebanyakan tugas, materi yang diberikan kurang, ini yang membuat sedih sebenarnya dengan daring. Betul Bu. Berarti bisa dibilang gini Bu, berarti memang sebetulnya mau media offline, media online, tetap di sini kembali ke mentalitas dari seorang siswanya gitu Bu ya. Iya. Balik lagi. Jadi bagaimana keluarganya, juga keluarga ini jangan sampai siga ke anak hayam ya. Selama ini banyak keluarga yang seperti ke anak ayam, masuk ke sekolah, titipkan, nanti jemput lagi kelas 3 atau kelas 6. Kan begitu ibu-ibunya. Banyaknya apa? Nongkrong, ngabaso, diskusi, ya kan gitu. Nah, ini yang membuat plus minus lah. Jadi sebaiknya kalaupun misalnya akan ada daring, tetap harus ada tatap muka. Betul. Ada tatap muka. Hanya memang kita juga tidak bisa memaksa terhadap pemerintah. Hanya kalau melihat masyarakatnya jadi aut-autan, menjadi nggak beres pendidikannya, apakah akan dibiarkan saja hal ini terjadi? Betul. Gini Bu, ada hal yang menarik masalah pendidikan di keluarga. Tadi Amu sempat sedikit singgung. Menurut Amu pendidikan yang paling utama itu pendidikan yang di sekolah atau yang di rumah, Bu? Dua-duanya penting, tetapi madrasah awal itu kan dari rumah.
Nah, makanya ibu-ibu sekarang itu dipaksa untuk menjadi madrasah. Padahal bukan secara ini dipaksa untuk jadi madrasah. Padahal tugas dari awal, memang madrasah awal itu adalah ibu. Ya kan, yang mulai mengajarkan bicara itu ibu, yang mulai mengajarkan sopan santun itu ibu, yang menjadi teladan adalah ibu. Ya ibu dan ayah lah. Kenapa saya bilang ibu ya, kata Rasulullah juga ibu bapak. Karena di situ perannya. Kan misalnya orang bapak selama ini hanya berpikir meneangan duit. Ya kan? Tidak pernah berpikir bagaimana pendidikan anak. Ketika anak salah mau disalahkan indungna misalnya. Padahal itu harus ada keseimbangan. Betul. Pendidikan keluarga itu ayah, ibu punya peran yang sama. Betul. Oke, Bu, mohon maaf tadi sempat terpotong, Bu ya. Ini Bu, ada hal yang kemarin saya sedikit agak risih gitu, Bu. Dengan budaya saling menyalahkan, khususnya antara guru yang di sekolah dan orang tua. Menurut kamu sendiri nih, fenomenanya kayak gini, Bu. Si guru tuh bahasa Sunda mupuas gitu, Bu. Mupuas ketika ayeuna si orang tua teh aral gitu, Bu, mendidik anak tentang pelajaran-pelajaran sekolah khusus dalam kondisi daring sekarang. Menurut kamu perlakuan guru semacam itu dipandang bijak atau enggak sih? Ya sangat tidak bijaksana lah. Ya, guru itu sudah punya kewajiban, sudah punya tugas, sudah dibayar misalnya. Betul. Dia daring juga dibayar kok, digaji oleh pemerintah. Seharusnya tidak menyalahkan, tapi bagaimana caranya sekarang memberikan support pada orang tua. Maka perlu daring itu tidak hanya guru dan budak misalnya. Tapi ketika kalau SD ya, kalau SD itu biasanya ada pertemuan misalnya, memberikan tugas. Coba di situ didiskusikan. Ya kan, didiskusikan bagaimana. Terutama kalau di negeri saya melihatnya gini ya, kebetulan saya komite sekolah sebuah SMP negeri. Jadi ketika ada orang tua yang mengeluh dengan HP-nya saja ya, itu sudah oke, Bu, dicatat namanya, segala macamnya, yang penting tanggung jawab ya, kita kasih pinjam HP misalnya seperti itu. Itu kan jalan keluar solusi. Jadi ketika guru mengatakan hal itu tidak boleh begitu, karena bagaimanapun dia juga harus berpikir, oke, misalnya aduh saya itu ngajar hanya daring, kadang-kadang ngasih tugas, apalagi taman kanak-kanak ya, ngasih tugas, lalu kemudian ketika ayah ibunya mengeluh malahan kita mau puas, nah itu yang tidak beres, tidak benar, tidak harus begitu. Tapi kalau bisa ya tadi konsultasi, ada komunikasi antara orang tua dengan guru, bagaimana baiknya mengatasi anak saya yang begini. Karena bagaimanapun ada anak-anak yang jadi temperamental, marah-marah misalnya, ya kan, misalnya orang tuanya kebetulan tidak punya kuota, tiba-tiba tidak punya uang untuk beli kuota, itu habis, ya kan, gitu. Ada anak timbul rasa takut karena guru misalnya selalu nge-WA, ini tugas belum selesai, ini tugas belum selesai. Dia misalnya gurunya nggak pernah berpikir bagaimana ketika keluarga ini keluarga dari tidak mampu, jangankan buat kuota, buat makan aja susah, bapaknya di PHK, ini juga harus sudah mulai. Makanya kan ada yang kalau di SD, SMP itu ya sudah ambil tugas ke sekolah, itu kan sebuah kebijaksanaan. Jadi sekali lagi sangat tidak bijaksana ketika seorang guru itu malahan jadi mau puas atau rasakan tuh Anda kalau jadi guru tuh begini, ya beda dong. Saya guru itu orang tua, ya kan, orang pinter juga kalau penuh dengan kesibukan ya aral juga, misalnya nggak bisa dia ngadampingi anaknya terus, karena ekonomi mah harus jalan. Betul. Ya. Terus juga ada ini juga masih di sosial media gitu, Bu ya, tentang ada salah satu orang tua. Saya waktu itu kurang tahu ya spesifiknya letaknya di mana. Cuman sempat rame waktu itu, si orang tua itu bilang bahwa guru tuh waktu kondisi pandemi gitu gaji buta gitu, Bu ya, karena nggak ada istilahnya, nggak ada pembelajaran langsung, cuma sekedar daring. Jadi diklaim lah bahwa guru itu gaji buta ya, misalkan dibayar hungkul tapi nggak ada kerja. Nah, menurut kamu sendiri pandangannya seperti apa? Ya kalau menurut saya orang tua juga itu tidak bijaksana. Orang tua juga itu saking pusingnya ya, artinya dia tidak mengatasi masalah, tidak bisa mengatasi masalah di keluarga, ya akhirnya merembet ke situ. Ya karena memang pemerintah juga harus konsisten ketika misalnya karena pandemi ya harus diurus dong
pegawainya, ASN-nya harus diurus, makanya tidak dipotong. Guru tetap punya gajinya, itu juga sudah kebijakan pemerintah. Tapi tetap guru itu walaupun tidak sampai langsung bertatap mata ya, bertatap muka dengan anak-anak, tapi dia menjalankan tugasnya. Kecuali saya juga melihat ada guru yang malas ngajar daringnya juga, cukup memberi tugas, dia hiburan, liburan, kemana itu yang nggak beres, diposting terus. Ya iyalah, itu jadi masalah juga. Betul, ya itulah sebenarnya tidak ujuk-ujuk orang tua juga memberikan sikap seperti itu kalau tidak ada melihat, karena bagaimanapun ya kan kalau anak-anak itu ibu-ibu guru itu ada yang, atau bapak guru itu ada yang sangat pede ya, ketika liburan diposting, dikirim ke grup anak-anak, nih aku sedang liburan, sementara anak-anaknya diberikan tugas. Nah itulah, jadi itu saling-saling sebenarnya. Positif aja lah orang tua mah gitu. Ya mau tidak mau dah, kita juga nggak bisa melarang pemerintah untuk menghentikan gajinya. Betul. Berarti kalau misalkan bisa lebih dalamnya gitu, Bu. Berarti Ambu sendiri menilai sebagai dosen gitu, Ambu ya, menilai kualitas guru di kita tuh sebetulnya kayak gimana sih, Bu? Tadi kan sempat Ambu bilang kayak banyak guru tuh yang kayak shopping, head on lah Bu ya, jadi head on gitu. Nah menurut Ambu sendiri kualitas guru di kita ini kayak gimana sih, Bu? Ya saya tidak mau menilai ya, cuman ada pengalaman ya. Pengalaman saya berangkat waktu itu dengan Dewan Pendidikan Sekolah pergi ke Hong Kong, ke sebuah sekolah SMA ya. Kedisiplinannya sangat tinggi. Ketika anak tidak sekolah itu jadi didenda ya. Kemudian ketika guru mengajar tidak boleh diganggu, seorang presiden pun tidak bisa mengganggu guru yang sedang mengajar. Lalu saya melihat tampilan gurunya sangat sederhana ya, pakaian putih, coklat bawahnya, pakai sepatu juga bukan sepatu pantofel, sangat sederhana lah. Ya, tidak kayak di kita, misalnya, bukan saya tidak setuju, ya setuju saja. Nah, ada orang yang berpikir bahwa seorang guru itu selalu tampil, itu kan harus selalu rapi, bersih, tapi kan tidak harus memperlihatkan dari kepala sampai bawah satu warna, misalnya. Itu kan bukan sebuah tuntutan, tapi itu kan kepribadian. Bahwa dengan matching itu dia akan lebih baik, lebih santai atau enggak ya, itu juga saya belum pernah nanya tuh ke guru. Cuman ketika kalau guru hanya memikirkan di kita ini adalah guru itu sangat luar biasa kalau menurut saya dibanding dengan yang tadi saya di Hong Kong ya. Hong Kong sangat sederhana tapi pendidikannya luar biasa. Nah kita memang ibu-ibu guru, bapak guru kita selalu menjaga penampilan gitu. Hanya apakah dia juga menjaga metode mengajarnya, metode mendidiknya, itu harus dikembalikan lagi ke pribadi. Betul. Jadi ya itu mah kepribadian dia. Harus ada keseimbangan. Cuman ya di kita rata-rata ya sebenarnya lihat guru Indonesia itu luar biasa. Good pokoknya mah dari segi performance mah. Cuman saya juga pernah itu bahwa guru-guru yang dapat sertifikasi itu bukan lebih baik cenah mengajar nama eta mah balikeun deui ka sakola masing-masing. Makanya ada isu udah nge sertifikasi guru mah dicabut we. Da geuning ngajarna ge kitu. Ya kan gitu. Betul Bu. Ini masih ngomongin tentang ini Bu ya, pertanyaan yang lain tentang sekolah lagi Bu ya. Tadi kan tentang guru, sekarang tentang sekolah lagi. Sekarang tuh ada keluhan Bu dari masyarakat tuh tentang bagaimana kebijakan pemerintah membuka misalkan contoh public place kayak misalkan mall dibuka, taman udah oke. Tapi sekolah dari awal pandemi 2019 kalau saya tidak salah 2019 sampai sekarang itu masih ditutup Bu. Sudah mulai ada keluhan. Pasar sekarang sudah mulai ramai lagi Bu. Itu kan bukan suatu hal yang sifatnya kita nggak bisa tutup mata gitu Bu. Ambu sendiri memandang kenapa sih hanya sekolah yang ditutup dan masjid gitu? Biasanya itu sih, sekolah dan masjid selalu itu. Sekolah dan masjid. Betul. Dan itu paling penting. Ya. Paling penting. Kalau mall sebenarnya nggak penting. Betul. Nggak penting sebenarnya. Kenapa mall menjadi penting? Karena pengusahanya butuh duit.
Ya kan, itu mah harus mulai. Mungkin itu pengusaha-pengusaha kalau tidak itu matilah. Gitu kan, kalau mau kalau pasar sekarang tidak jalan, masyarakat juga mau makan apa? Ya kan, padahal daya beli masyarakat itu sudah mulai sangat menurun. Kepentingan mall. Ya kan? Sok aja lihat mall, siapa yang datang ke mall? Betul. Yang punya duit mau apa? Deketin COVID misalnya. Kan gitu. Nah, yang di pasar juga dikarenakan dianggap itu hal yang paling sangat penting untuk kita dari perputaran ekonomi. Itu terutama untuk makan ya, untuk pasarnya itu. Nah, kalau untuk mall itu kan biasanya orang-orang yang senang makan di kafe, senang makan yang wah gitu kan. Kalau kita mah bagi yang sederhana gampang. Masa COVID itu kita nggak neko-neko kok makan nasi sepiring ceplok enog kecap selesai, kita makan ya kan, nggak perlu yang lain-lain lah. Nah itu sebenarnya. Jadi kalau sekarang sekolah itu mungkin dianggapnya ke kesehatan. Saya tidak mau bicara ke politik, misalnya ke kesehatan nih. Betul. Anak-anak itu kan rentan, anak-anak itu kan imunnya tidak seperti orang dewasa, sehingga kita harus kemudian sekolah juga harus benar-benar menyiapkan protokol kesehatan kan gitu. Nah, tapi saya baca kemarin itu Pak Menteri Pendidikan kita ini memohon dan meminta kepada sekolah untuk membuka tatap muka. Kan kita jadi bingung siapa yang menyuruh dan siapa yang meminta sekarang itu. Ya kan? Sekolah kalau saat pandemi membuka ya diancam, yang swasta dicabut izinnya. Kan begitu. Akan si malakama. Pendidikan kita juga secara ekonomi itu sudah gulung tikar, tapi mungkin untuk sekolah negeri enggak lah. Bosnya jalan. Ya kan? Bosnya jalan, tapi budakna kan? Nah, itu kan tinggal bagaimana sekarang bos itu benar-benar dikelola untuk memelihara sekolah. Karena sebuah gedung ketika tidak dipelihara, insya Allah rusak setahun juga. Ya kan gitu. Nah, bagi sekarang masjid misalnya, itu masjid juga benar-benar untuk mentalitas masyarakat itu adalah sebenarnya sangat penting. Gitu, walaupun mencoba sekarang pakai jarak. Nah, bagi orang hanya memang lucunya di kita itu yang protes itu malahan utara ke masjid. Habis-habisan kenapa masjid harus ditutup? Hari masjid dibuka misalnya. Nah, ini juga kelucuan-kelucuan yang muncul dari COVID ini ya. Jadi kalau sekolah seharusnya sekarang buka, tetapi kalau menurut saya kalau mau dibuka sekolah misalnya nih berjarak saja atau tidak setiap hari, bisa seminggu 3 kali. Kalau misalnya kita punya rombelnya banyak, ada 30 rombel, itu harus menjadi 60 rombel. Misalnya A, B, C, D 2 hari, D, E, F misalnya 2 hari, bisa begitu. Jadi di satu kelas 20, jadi jaraknya bisa. Kemudian sekolah juga menyediakan, saya melihat sekolah di Kota Bandung itu sudah menyiapkan sebenarnya, menyiapkan bagaimana mempersiapkan untuk sekolah masa pandemi ini ya. Mereka sudah membuat tempat cuci tangan yang lebih banyak lagi. Kalau dulu enggak. Nah, sekarang sudah mulai disiapkan itu. Mungkin juga anak-anak pakai masker nanti. Nah, kan ini imbasnya kemana-mana pendidikan ini. Nah, yang lebih kasihan lagi kan pengusaha-pengusaha seragam ya. COVID itu. Karena 2 tahun ini nggak ada lah masyarakat yang mau beli seragam. Kadang-kadang anak pakai baju putih bapaknya, yang penting mah nongol aja. Iya gitu. Jadi ya itu tadi ada hal-hal yang penting. Kalau menurut saya mainnya bangsa mall sebenarnya mah ulah dibuka lah, ngapain juga. Tapi kan tempat hiburan dibuka. Betul. Tempat hiburan masa COVID dulu itu komplek pelacuran aja tutup ya. Tutup karena takut sama COVID gitu. Nah, ketika masuk ke yang sudah aman, mulai buka lagi. Nah, kenapa sekolah enggak? Betul. Sekolah harusnya segera dibuka, tapi dengan protokol kesehatan yang memadai. Menurut saya harus begitu. Karena
kalaupun susah ya anak-anak lamun geus ngariung kan ngariung mau jaga jarak anak itu. Apalagi sekarang sono rindu dengan teman-temannya, kebayang enggak silih gabrugna gitu. Ya kan gitu. Di mahasiswa aja udah capek mereka diam di rumah itu sebenarnya. Mereka sudah capek juga, kita juga dosennya capek. Iya. Iya kan lebih capek sebenarnya. Kalau kita ingin yang benar sebenarnya dosen ataupun guru itu di rumah menjalankan tugas dan kewajibannya itu sebenarnya lebih melelahkan ketimbang ketika dia berangkat ke sekolah, karena ke sekolah itu kan ada wisatanya, artinya bertemu dengan anak-anak itu kan sebuah kebahagiaan, sebuah hiburan. Maka imun tubuh kita ini makin turun karena kita sudah jarang senyum lagi, jarang tertawa lagi. Tapi ketika bergaul dengan anak-anak, minimal guru itu bisa tertawa, ngamuk pasti lamun kanu bangorna. Tapi ketika kopi kan rindu, aduh si itu bangorna teka tinggal kan gitu. Iya betul. Ya kita berharaplah sekolah ke depan, karena bagaimanapun masyarakat sudah mulai jemu ya dengan kondisi ini. Jadi jangan menunggu masyarakat ini marah gitu, karena bagaimanapun masyarakat itu bukan lagi masyarakat yang bodoh, jangan dianggap yang bodoh, apalagi sudah baca YouTube dan lain sebagainya kan gitu. Coba kenapa sekarang sinetron Ikatan Cinta itu booming, hayo dari anak-anak TK mereka asik, mak-maknya nonton TV, anak-anaknya juga ikut. Iya. Itu kan salah satu kesenangan kan. Anak-anak nggak sekolah, nggak menyiapkan diri untuk berangkat ke sekolah besok pagi. Itu. Iya Bu. Sedikit jawaban singkat aja dari Ambu. Tadi sedikit di mention sama Ambu. Iya apa tidak saja ini, Pak. Menurut Ambu, sekolah ditutup ada muatan politis nggak dari pemerintah? Iya apa tidak, itu aja. Menurut Ambu iya. Ada. Ada muatan politis. Ada, karena nggak ada UN. Berarti jatah ke kertas teh. Biasanya kan triliunan itu untuk UN itu. Oh iya. Iya kan? Kertas. Sekarang kan nggak ada UN. Tapi anggarannya ada, Bu. Walau alam. Kita tanya pada rumput yang bergerak. Oke, Bu. Menarik. Kalau misalkan Ambu nilai, Bu ya, sebagai pemerhati pendidikan, salah satu pemerhati pendidikan, anak ini sekarang ini mentalitasnya bener nggak sih Bu, bahwa ada klaim bahwa anak ini dengan fase daring ini mereka jadi lebih pemalas, mereka lebih jadi malah secara karakternya tuh dia jadi malah pengedulan gitu, Bu. Bukannya sekarang misalkan bisa terawasi oleh orang tua, karena ya tadi kata Ambu mungkin ada upaya pembiaran juga dari orang tua tentang anak. Menurut Ambu sendiri, Ambu sepakat gak bahwa siswa hari ini baik dari mahasiswa sampai ke TK itu mentalnya semua jadi pemalas? Tapi tidak semua, menurut saya tidak semua. Ada anak-anak yang masih punya rasa tanggung jawab. Cuman yang mengerikan itu adalah ketika anak-anak itu mentalnya menjadi temperamental. Temperamental, memaki-maki orang tua. Sok aja lihat, orang tua pun sama. Ketika dia misalnya pusing, tuh bisa ngajar budak kan sampai ada yang dibunuh, ya kan? Karena dia sulit belajar. Ya sudah daerahnya terpencil. Ya kan kita juga daerah terpencil seperti apa itu. Jadi mentalitas mereka ya tadi jadi resep TikTok, ya kan. Nah itu kan bisnis. Ya buat kita nggak kerasa. Misalnya anak-anak kan tidak mengerti bisnis itu, ya kan. Nah sekarang yang diuntungkan kita membeli kuota itu siapa? Iya kan. Bukan guru, bukan sekolah. Gitu, bahkan ada anggaran dari sekolah itu untuk memberi kuota kan gitu. Di mahasiswa juga ada yang seperti itu, yang untuknya siapa? Kalau secara ekonomi ya itu tadi kata saya juga memang ya bisa di sisi politik kalau dibicarakan pedih sebenarnya ya. Kan itu bagian yang lain lah ngurus politik mah. Gitu. Jadi tidak semua lah yang anak-anak yang begitu menjadi buruk, tapi ada anak-anak yang punya positif, dia belajar berdagang melalui online, membantu ibunya. Masih banyak di sini juga ada anak-anak yang ibunya suka bikin donat, misalnya dia yang posting, dia minimal di status ngajak teman-temannya, ya itu untuk membantu ibunya menambah pemasukan. Jadi tidak semua lah.
Begitu. Jadi kita juga cek orang Sunda entongnya kompet daunkeun. Daring juga tidak selamanya buruk, tapi kalaupun mau ke depan nanti tidak, kalau saya tidak setuju ya kalau dipermanenkan. Enggak setuju. Karena kita ini makhluk sosial loh, bukan makhluk individu. Jangan dibuat menjadi individualis. Tapi kita ini makhluk sosial. Bisi mintol nanti rasa sosialnya itu yang bahaya. Baik Bu. Ini terlepas dari kajian sekolah dan COVID ya Bu, sedikit agak masalah tadi agak sedikit disinggung tentang dana bos. Ini agak menarik sih Bu. Saya dapat satu fenomena Bu ya gitu dalam konteks pembangunan sekolah. Tadi kata Bu kan ada kadang sekolah tuh ada tapi muridnya nggak ada karena dana bos tetap jalan. Nah, saya dapat berita kayak gini Bu. Banyak orang-orang di luar sana yang membuat sekolah-sekolah swasta yang notabene mereka tuh membuat itu hanya untuk pengaksesan dana bos gitu Bu. Jadi sekolahnya mah ya udah jadi sekolah tuh banyak Bu. Jadi menjamur sekolah tapi sekolahnya tidak berkualitas karena tadi konteksnya dana bos itu. Nah, menurut kamu kayak gimana kayak begitu? Ya, kita kan banyak yang tidak berani punten bukan memuji pendidikan yang di luar Islam ya. Ada yang di luar Islam itu kenapa mereka tidak mau terima dana bos? Makanya mereka boleh dong memungut kepada orang tua, kan gitu. Nah kalau sekolah negeri sudah jelas, ya kan gitu, karena memang melihat kondisi. Tapi kan ada sekolah-sekolah negeri yang dana bosnya dapat, tapi iurannya ada dikarenakan ya tadi ada tingkatan sekolah, ada klaster, ya kan kita itu ada klaster 1, 2, 3, nah sekarang sudah tidak ada itu. Kalau dulu masih ada. Nah itu memang banyak bos yang digunakan oleh sekolah swasta, misalnya kualitasnya buruk sekolahnya kan gitu, tapi memanfaatkan itu biasanya swasta yang gratis, tapi mereka sekolahnya kecil, tapi masyarakat butuh sekolah itu. Ya kan yang jadi masalah sekarang apakah dari pihak Kementerian Pendidikan juga memperhatikan sekolah-sekolah swasta yang kecil ini? Harus sebenarnya banyaklah sekarang program seperti Kemenag juga banyak sekarang itu program-program yang khusus untuk sekolah-sekolah yang memang harus punya kualitas. Hanya kita tadi tidak bisa menutup kemungkinan ada sekolah-sekolah itu swasta Islam itu tidak menerima bos, tapi mereka melonjakan pendidikan yang luar binasa gitu. Ya kan? 15 juta, 20 juta, 30 juta. Kan gitu. Anak saya aja misalnya cucu saya mau ke SD itu misalnya SD ini sudah 15 juta, yang sini sudah 20 juta. Kita harus berpenghasilan seperti apa? Menengah ke bawah itu nggak akan sanggup bagaimanapun. Makanya yang diserbu adalah bagi menengah ke SMP negeri, yang mengerti pendidikan juga ekonomi atas dia juga memilih negeri. Hanya mungkin kalau sekarang sudah sistem zona, orang tua itu sudah ditentukan oleh posisi tempat. Tapi mudah-mudahan saya berharap dengan COVID ini nggak usah lagi pakai zona sebenarnya. Yang baiknya ya berikan kesempatan ke semuanya untuk bisa sekolah dimanapun. Nggak lagi melihat ini dari luar kota, dalam kota, karena persoalannya akan makin numpuk. Ada misalnya orang teh cicing di Cimahi, tapi dia lama dengan cucunya sekolahnya di sini harus di swasta karena dia tidak bisa masuk ke negeri. Itu juga persoalan yang harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Ini kan belum diselesaikan. Nah, masa COVID inilah harus dibenahi. Swasta yang buruk juga ya harus dibenahi. Dibenahi atau dihilangkan, Bu? Tidak usah dihilangkan menurut saya, karena sekolah-sekolah yang jelek, yang dianggap oleh masyarakat jelek ini juga dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak mampu. Ketika si anak tidak mampu ini kan dia tuh abus kedikan, ya ini pilihannya gratis. Dilema itu kita itu. Kan gini, misalnya di negeri ini udah nggak keterima, di swasta yang berduit nggak keterima, maka alternatif yang terakhir bagi orang-orang yang tidak mampu itu adalah ke sekolah yang kecil, yang gratis. Kan banyak di kota Bandung, di daerah juga banyak lah seperti itu. Ya itu tadi pembinaan dari pihak pemerintah. Sekarang jangan melihat ini negeri, ini swasta yang bagus, ini swasta yang buruk. Semua harus mendapatkan keadilan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan.